Wos! Menghadapi badai pasir di kota Cheonsaek yang terhubung dengan gurun langit, Cheongmun Ryong dan Cheongmun dan mengemas kain besar dan memindai area di bawah. Jika ingatanku tidak salah, di sanalah wanita itu tinggal. Tatapan Cheongmun Ryong beralih ke sebuah gang. Di dalam gang itu terdapat toko artefak ajaib lotus putih yang pernah aku lihat sebelumnya. Di sanalah. Apakah itu dia? Aku menghela napas pelan, merenungkan apa yang harus dilakukan. Tapi Ryong Hyong, bukankah ada keturunan klan lain di gang itu? Memang. Seperti yang dinyatakan, gang itu dipenuhi dengan para kultivator yang memiliki kesadaran. Bahkan ada kultivator yang tampaknya berada di tahap key building. Orang-orang malang ini mengejar seorang wanita. Sekarang klan Cheongmun terlibat, mari kita ambil dia secepat mungkin. Baiklah, mari kita lakukan itu. Kemudian, Cheongmun Ryong dan Cheongmun dan melompat turun dari artefak sihir yang berbentuk kapal, menerobos badai pasir. Bakat hukum pola luar biasa dibutuhkan oleh rumah utama kami akan membawanya ke klan Cheongmun. Apa? Apa? Pada teriakan menggelegar Cheongmun dan para kultivator di sekitarnya terkejut dan melihat ke langit. Tidak ada yang berani melawan aura Ki Building menengah dari Cheongmun dan bahkan seorang kultivator di tahap Ki Building awal meringis tetapi tetap diam. Dan ketika Cheongmun dan membuka kain itu, aku tidak tahu urusan apa yang anakku miliki dengan kalian, tapi itu akan sedikit merepotkan. Guntur. Gelombang energi spiritual putih mendekat. Cheongmun dan terkejut, menyilangkan lengannya untuk memblokir gelombang energi spiritual yang menggeliat dan berubah menjadi seekor harimau besar, menghalangi Cheongmun dan Cheongmun Ryong. Keduanya mundur ke atas gedung, melihat harimau itu dari atas. Gugu. Ini, tahap akhir Ki Building. Harimau yang terbuat dari energi spiritual itu juga melompat ke langit. Dan dari harimau energi spiritual yang menghilang, muncul seorang pria parubaya berpakaian putih. Ia mengenakan jubah putih, dengan kalung cincin biru di lehernya, dan berbagai artefak sihir kaca di pergelangan tangannya. Aku adalah elder tamu dari klan Gongmyo, Buk Jungho. Aku tidak tahu apa yang diinginkan klan Cheongmun dengan putriku, tetapi aku meminta permohonan resmi ketimbang tindakan sembrono seperti ini. Seorang elder tamu dari klan Gongmyo. Orang yang mengatur kota Cheonsaek ini. Cheongmun Ryong dan Cheongmun dan mundur, dan aku mengingatnya. Kultivator Ki Building yang mencoba merekrutku ke klan Gongmyo. Dia adalah ayahnya. Klan kami datang untuk... Cheongmun Ryong perlahan menjelaskan tujuan mereka kepada Buk Jungho. Setelah mendengarkan beberapa saat, Buk Jungho mengangguk. Jadi, kalian mencoba menculik putriku untuk alasan itu. Aku sedikit marah, tetapi aku akan mentolerirnya demi klan Cheongmun. Memang, putriku dalam masalah karena keturunan klan. Buk Jungho mengernyit sejenak dan kemudian berbicara. Namun, meskipun aku ingin membiarkan putriku pergi ke klan Cheongmun, dia akan menolak untuk pergi. Apa maksudmu? Cheongmun Ryong bertanya dengan terkejut. Buk Jungho menggosok pelipisnya, terlihat kesal. Itu karena wasiat terakhir ibunya. Dia bilang kami harus menunggu seorang tunangan yang berjanji untuk menikahi putriku di kota Cheonsaek dan akan datang dengan tanda. Oleh karena itu, dia tidak akan meninggalkan kota Cheonsaek untuk menghormati wasiat terakhir ibunya. Cheongmun Ryong mengernyit dan bertanya. Apakah tidak ada cara? Ini adalah masalah penting yang diperintahkan oleh kepala klan kami. Jika hanya untuk beberapa hari, mungkin dia mau, tetapi dia tidak akan meninggalkan kota Cheonsaek selama beberapa bulan untuk urusan seperti itu. Jika kalian mencoba menculiknya melawan kehendaknya, kalian harus melawanku. Setelah mempertimbangkan sejenak, Cheongmun Ryong dan Cheongmun dan sama-sama menghela napas pelan. Kami mengerti. Kami hanya perlu mempelajari artefak sihir di kota Cheonsaek. Bagaimana menurutmu, Daoi Seo? Aku tidak keberatan. Baiklah, mari kita lakukan itu. Cheongmun Ryong memerintahkan keturunan klan yang berkumpul di gang di bawah.
Kalian semua, artisan bakat hukum pola luar biasa yang kalian kelilingi memiliki artefak yang dipesan oleh perintah resmi menggunakan nama klan Cheongmun. Ini adalah proyek multitahun, jadi siapapun yang mengganggu artisan akan dihukum atas nama klan Cheongmun. Pergilah. Setelah mendengar itu, sebagian besar kultivator tahap akhir mengernyit. Saat itu juga, di antara para kultivator tahap akhir, seseorang yang tampaknya seumuran denganku, melayang ke udara dan dengan hormat menyapa Cheongmun Ryong. Merupakan kehormatan untuk bertemu dengan kultivator Cheongmun Ryong, salah satu dari 3 besar Ki Building. Ya, aku juga terhormat bertemu dengan kultivator Biok Munseong, pewaris paling berbakat dari klan Biok di tahap akhir. Kau baru saja terlewat untuk dipilih dalam kelompok kenaikan resmi dari Aliansi Jalan Benar, bukan? Hah? Aku malu. Biok Munseong, yang mengenakan jubah coklat, mengusap ekor kuncir panjangnya yang unik saat ia melanjutkan. Namun, aku memiliki sesuatu untuk disampaikan kepada kultivator Cheongmun Ryong. Terlepas dari urusan klan Cheongmun, saat ini, beberapa kultivator tahap akhir dari berbagai klan dan dia sedang dalam tengah taruhan. Urusan klan Cheongmun itu penting, tetapi taruhan tidak dapat ditunda. Bisakah kau menunggu sedikit lebih lama? Taruhan? Apa jenis taruhan itu? Cheongmun Ryong mengernyit dan bertanya, yang dijawab Biok Munseong dengan senyuman licik. Dia telah membuat kesepakatan bahwa jika salah satu dari kami kultivator tahap akhir dapat menangani artefak sihir yang dia buat dengan baik, dia akan menghentikan pengasingan panjangnya di kota Cheonsaek dan pergi berpergian dengan kultivator yang menangani artefak sihir itu dengan baik. Jadi maksudmu saat ini, ketika urusan klan Cheongmun mendesak, kau berencana untuk membawa artisan artefak pergi berpergian? Cheongmun dan menatap Biok Munseong dengan mata menyala. Biok Munseong, yang masih di tahap awal Ki Building, mundur dengan senyuman canggung. Itu bukan maksudku. Bagaimanapun, aku hanya ingin mengamankan janji. Tidak masalah pergi berpergian setelah urusan klan Cheongmun selesai. Apakah kultivator Buk tidak keberatan putrinya bepergian dengan seorang pemuda? Pada kata-kata Cheongmun dan Buk Jungho berbicara dengan tenang. Aku mengizinkannya. Aku sedih karena putriku terlalu terkurung di kota Cheonsae karena kata-kata terakhir ibunya, jadi aku memberitahunya untuk melanjutkan taruhan. Tentu saja, aku akan menemaninya. Cheongmun dan Cheongmun Ryong melihatku. Apakah ini baik-baik saja bagimu, Daoi Seo? Aku melihat Biok Munseong dan bertanya. Berapa lama kira-kira taruhan ini akan berlangsung? Ya. Saat itu juga, terjadi sesuatu. Pak Aat. Cahaya terang meledak dari dalam lotus ajaib putih. Sepertinya artefak sihir baru saja selesai. Jika kalian bisa menunggu setengah hari, taruhan akan berakhir. Aku mengangguk. Baiklah. Itu tidak masalah. Cheongmun dan Cheongmun Ryong juga mengangguk, dan kami memutuskan untuk melihat bagaimana taruhan berlangsung selama setengah hari. Setelah beberapa saat, aku merasakan fluktuasi ruang dari dalam toko artefak sihir. Rasanya mirip dengan kompresi ruang. Mungkin di dalamnya lebih besar daripada di luar. Aku teringat ketika aku pergi untuk membunuh kaisar sebelumnya dari Yang Wo. Bahkan kaisar yang hanya berada di tahap penyempurnaan Ki pernah bersembunyi di sebuah paviliun yang lebih besar di dalamnya. Apakah toko artefak sihir itu sendiri adalah semacam artefak ruang? Setelah beberapa saat, pintu toko artefak sihir terbuka, dan para kultivator tahap akhir dari berbagai klan dan Biok Munseong memasuki toko. Cheongmun Ryong dan Cheongmun dan juga memasuki toko setelah mendapatkan izin dari Buk Jungho. Aku pun memasuki toko setelah mendapatkan izin. Weo Wung. Saat fitur spasial di toko itu aktif, penampilan toko sepenuhnya berubah dari terakhir kali aku masuk. Di atas platform besar terdapat bendera, pedang, cermin, lonceng, gulungan, roda, dan banyak lagi. Berbagai bentuk artefak sihir dipamerkan, dan seperti yang diharapkan, dia yang mengenakan putih berdiri di atas platform, melihat ke bawah ke arah kami. Memang artefak sihir Nona Buk berbeda hanya dari aura yang mereka pancarkan.
Biok Munseong berseru kagum saat melihat artefak-artefak itu. Memang, seperti yang dijanjikan. Jika seseorang dapat menangani artefak sihir ini dengan baik, kultivator Buk akan setuju untuk bepergian dengan kultivator yang menangani artefak sihir itu dengan baik. Jangan khawatir, kultivator Biok. Namun, seperti yang aku sebutkan sebelumnya, aku akan menetapkan standar untuk menangani dengan baik. Dimengerti? Aku ingin mendengar standarnya. Dia mengangkat artefak sihir berbentuk lonceng dan menginfusinya dengan kekuatan spiritual. Paaat. Cahaya biru cerah memancar dari lonceng, mewarnai sekitarnya dan membentuk tirai air semi-transparan di sekelilingnya. 10 garis muncul di tirai air ini. Artefak sihir yang aku buat akan menunjukkan satu garis untuk setiap 10% kekuatan yang dikeluarkan. Jadi, jika ada dari kalian, dengan artefak sihir yang aku buat, dapat mengeluarkan lebih dari 60% kekuatannya, aku akan menganggap standar terpenuhi. Hahaha, 60%? Biok Munseong tertawa terbahak-bahak. Bagaimana menggelikannya? Meskipun artefak sihir yang dibuat oleh kultivator Buk mengesankan, apakah kau pikir para pewaris terhormat dari berbagai klan yang berkumpul di sini tidak dapat menarik bahkan 60% dari kekuatan artefak sihir? Bukan hanya Biok Munseong, tetapi suara tawa terdengar dari sekitar ruangan. Ini berarti semua orang kemungkinan akan menarik 60%, jadi kita harus menentukan pemenang taruhan berdasarkan siapa yang dapat meningkatkan kinerja artefak sihir tersebut paling banyak. Seorang kultivator tahap akhir dari klan Gongmyo tertawa. Namun, dia menatapnya dengan dingin dan berkata, "Yah, aku khawatir bahwa menetapkan standar di 60% mungkin terlalu tinggi dan akan dikritik. Aku bertanya-tanya berapa banyak di antara kalian di sini yang benar-benar dapat membawa bahkan 20% dari kekuatan artefak sihirku?" Apa? Apa? Wajah kultivator klan Gongmyo memerah mendengar ini. Apakah kau mengejekku? Tidak, bukankah kau yang memulai ejekan? Tiba-tiba, sikapnya berubah. Rupa lembut dan lembutnya menghilang, digantikan oleh tatapan tajam yang mendominasi ruangan. Beraninya kau berdiri di depan artefak sihirku dan mengatakan bahwa siapapun dapat menarik 60% dari kekuatannya? Apakah kau pikir artefak sihirku semudah itu? Jika ada di antara kalian yang melihat kegagalan yang ditampilkan di lotus ajaib putih dan berpikir artefak sihirku sepele, silakan pergi sekarang. Aku tidak ingin berbicara dengan mereka yang tidak dapat mengenali nilai sejati artefak sihirku. Di bawah kehadirannya yang intens, pewaris klan Gongmyo tampaknya terkejut dan kemudian, dengan menggebu-gebu, melangkah maju. Baiklah, aku akan menjadi yang pertama menguji artefak sihir. Lagi pula, artefak sihir hanyalah artefak sihir. Seberapa mengesankan bisa? Dia naik ke platform dan mengambil artefak sihir berbentuk bendera. Wong! Dan setelah beberapa saat, Fizz! Artefak sihir itu tampak menyala tetapi kemudian, secepat itu, cahaya padam, dan artefak itu terkulai tak bernyawa. WH apa? Penuh percaya diri, tetapi kau bahkan tidak bisa mengaktifkan artefak sihir. Tidak, tidak. Ugh. Aku hanya tidak terbiasa dengan artefak sihir berbentuk bendera. Kultivator tahap akhir dari klan Gongmyo berkeliling, menyentuh artefak sihir lainnya dan menginfusinya dengan kekuatan spiritual. Tetapi, sama seperti yang pertama, tidak satupun dari artefak sihir yang menyala. Mereka hanya meredup. Satu-satunya yang bahkan menunjukkan kilau adalah artefak sihir berbentuk cermin yang dia banggakan paling dia kenal, tetapi bahkan itu gagal menghasilkan satu garis pun yang menunjukkan 10% kekuatan. TH ini penipuan. Artefak sihir macam apa ini? Ini tidak dimaksudkan untuk digunakan. Dia berteriak padanya, tetapi dia hanya tersenyum dan menjawab. Jika kau kurang terampil, setidaknya miliki sedikit tata krama. Silakan turun. Tidak ada satupun artefak sihir di sini yang dapat kau tangani. Ugh. Kekuatan spiritual atribut bumi melarikan diri dari sekitar pewaris klan Gongmyo. Aku melihat ke arah Buk Jungho dan bertanya, bukankah kita harus campur tangan? Tetapi Buk Jungho mengklik lidahnya dan menyilangkan lengannya. Tidak perlu.
Artefak sihir putriku semuanya sulit untuk menarik kekuatan tetapi. Kuaang, kultivator klan Gongmyo, tidak dapat menahan diri, melancarkan mantra. Kurururu. Namun, mantranya terhalang oleh tirai air yang dihasilkan oleh artefak sihirnya, menghilang tanpa jejak. 10 garis mengapung di tirai air. Jika kau dapat menariknya dengan baik, itu memiliki kinerja yang cukup besar. Faktanya, bahkan aku, ayahnya, hanya dapat menarik hingga 80% dari kekuatan artefak sihir putriku. Kebanggaan memenuhi wajah Buk Jungho. Orang yang tidak memiliki tata krama, keterampilan, atau karakter adalah sampah. Silakan pergi. Wong. Dengan isyaratnya, beberapa artefak sihir melayang di udara, menampilkan 10 garis, dan menunjuk ke arah kultivator klan Gongmyo. Wajah kultivator klan Gongmyo memerah dan kemudian menjadi pucat, tetapi dia segera turun dari panggung di tengah ejekan keturunan klan lainnya. Kukuk, sudah tahu bahwa orang itu akan seperti ini. Apa yang dia pikirkan? Mencoba menangani artefak sihir? Bahkan di klan Gongmyo, yang dikenal dengan artefak sihirnya, dia terkenal karena tidak dapat menanganinya. Setelah mengatur kembali artefak sihir, dia melihat sekeliling penonton dan bertanya, apakah ada orang lain? Dan kemudian, tanpa kecuali, semua orang mulai menantang artefak sihirnya. Seorang artisan artefak sihir yang luar biasa memang. Cheongmun Ryong mengusap jenggotnya dan berkomentar. Benar-benar dapat dipercaya. Apakah dia semacam jenius artefak sihir? Sepertinya tidak ada yang dapat menarik kekuatan artefak sihir dengan baik. Memang. Banyak kultivator tahap akhir mencoba, tetapi orang yang berhasil menarik kekuatan terbanyak dari artefak sihir hanya bisa mencapai 20%. Namun, Cheongmun Ryong tidak terkesan. Luar biasa, ya, tetapi artefak sihir seperti itu dapat dibuat oleh pengrajin tinggi manapun. Dibandingkan dengan Gongmyo Cheonsaek, yang benar-benar liar, jelas dia masih jauh di belakang. Gongmyo Cheonsaek dulu membanggakan kepada saya tentang artefak sihir yang dia buat, dan dibandingkan dengan dia, artisan pola hukum ini masih memiliki jalan panjang untuk ditempuh. Cheongmun Ryong mengevaluasi dia secara kritis. Sepertinya dia sengaja membuat sirkuit artefak sihir rumit dan sulit, sementara Gongmyo Cheonsaek membuatnya sederhana namun elegan. Cheongmun Ryong tampaknya memiliki sedikit keahlian dalam artefak sihir, mengevaluasinya dari jarak jauh. Sirkuit energi spiritual yang kompleks memungkinkan seseorang untuk membuat artefak sihir yang kuat dari bahan biasa. Tetapi apakah itu benar-benar artefak sihir yang baik adalah pertanyaan lain. Buk Jungho mengangguk pelan mendengar kata-kata Cheongmun Ryong. Kau benar. Putriku masih kurang dibandingkan Elder Gongmyo Cheonsaek. Tetapi ada alasan mengapa dia membuat sirkuitnya kompleks, harap mengerti itu. Baiklah. Selama dia menangani urusan klan dengan baik. Cheongmun Ryong mengangguk. Segera, suasana suram menyelimuti wajah banyak kultivator yang berkumpul di dalam toko artefak sihir. Di antara mereka, bahkan yang sedikit luar biasa tidak dapat menarik lebih dari 20% dari kekuatan artefak sihir, apalagi 60%. Saat hal-hal berakhir seperti ini, beberapa menyerah bahkan sebelum mencoba. Ini penipuan. Omong kosong apa ini? Suasana kerumunan menjadi bermusuhan, tetapi mereka ditekan oleh kehadiran Buk Jungho, Cheongmun Ryong, Cheongmun Dan diriku yang mengawasi dari belakang. Kemudian, menerobos kerumunan, satu orang melangkah maju. Kultivator biok telah maju. Benar. Jika ini kultivator Qi Building, mungkin. Itu Biok Mun Seong, yang telah mengumpulkan para kultivator. Benar-benar hidup sesuai reputasinya. Aku telah melihat artefak sihir Nona Buk. Tetapi, sejujurnya, hanya menarik 60% dari kekuatan artefak sihir tampaknya terlalu mudah, bukan? Dia tertawa dan naik ke panggung, memeriksa artefak sihir. Jika kau di Qi Building, memahami cara menangani artefak sihir datang secara alami. Bahkan jika kau menetapkan kondisi di 90%, itu akan dianggap tidak cukup.
Kemudian, Biok Munseong mengangkat artefak sihir pedang terbang. Biarkan aku menunjukkan keterampilan seorang kultivator Ki Building. Wong! Kekuatan spiritual murninya meluap ke dalam pedang terbang. Pedang itu mulai bersinar, menampilkan garis-garis. 1 garis, 2 garis. Dan kemudian 3. Wow, 3 garis. Apakah ini yang bisa dilakukan seorang kultivator Ki Building? Tidak ada orang lain yang bisa menarik bahkan 30% dari kekuatan. Tapi garis-garis itu tidak berhenti di situ. 4 garis. Sudah 40%. Namun, senyuman secara bertahap memudar dari wajah Biok Munseong. Seberapa jauh ini akan pergi? Pak Aat. Saat Biok Munseong menuangkan lebih banyak kekuatan spiritual murni, garis kelima muncul di artefak sihir. 50%. Lihat, kultivator Biok mungkin saja memenuhi standar. Namun bukan hanya aku, Cheong Munryong dan Cheong Mundan, bahkan Buk Jungho mengejek atau mengklik lidah mereka. Jelas bahwa Biok Munseong sedang berjuang. TCH, menuangkan kekuatan tanpa pemahaman. Aku bisa menarik 70% sendiri. Cheong Munryong mengklik lidahnya dan membisikkan, menarik tatapan sinis dari banyak orang. Namun, sebagian besar mengenali Cheong Munryong sebagai salah satu dari 3 besar di Ki Building, dan banyak yang mengalihkan kepala mereka kembali dengan bisikan. Dan kemudian, kedip, kedip. Saat wajah Biok Munseong memerah, garis ke-6 samar berkedip dan muncul di pedang terbang. Kemudian, fish. Cahaya di pedang terbang padam. Sudah selesai. Lihat, Nona Buk. Aku telah menarik 60% dari kekuatan pedang terbang. Namun, wajahnya tetap dingin. 60%? Apakah kau yakin apa yang kau tunjukkan benar-benar 60%? Garis-garis itu terlihat, bukan? Dia tampak merenung sejenak, dan kerumunan menjadi tegang, menunggu keputusannya. Dengan frustrasi, aku meluapkan tanpa berpikir. Pedang, mengapa menangani seperti itu? Swoosh! Aku terkejut. Aku melihat sekeliling saat banyak mata kini tertuju padaku. Berbeda dengan tatapan yang diarahkan pada Cheong Munryong, tatapan ini bertahan. Biok Munseong, yang mendengar komentarku, memandangku. Tidak ada yang berani berbicara sembarangan padaku, seorang kultivator Ki Building, tetapi wajah mereka dipenuhi ketidakpuasan. Kemudian Biok Munseong, menghapus keringat dari dahinya, berbicara. Sepertinya kau seumuran denganku, sesama kultivator. Bagaimana bisa kau begitu angkuh? Aku minta maaf jika terdengar tidak menyenangkan. Aku hanya berbicara tanpa berpikir, karena aku biasanya menangani pedang. Oh, kau seorang kultivator pedang? Tapi aku, Biok Munseong, membanggakan diri sebagai seorang kultivator pedang juga. Bagaimana bisa seorang asing mengkritik caraku? Kultivator pedang? Sepertinya dia merujuk pada seorang kultivator yang mempraktikkan metode pedang seperti teknik pedang terbang. Jadi, kultivator Biok, maksudmu kau terutama telah berlatih dalam teknik pedang terbang? Ya, aku dikenal sebagai jenius pedang klan Biok, telah memasuki tahap Ki Building. Melihat kau kemungkinan di Ki Building awal, aku kira aku memiliki pemahaman yang lebih tinggi tentang pedang dibandingkan kau, bukan? Kau seharusnya tidak berbicara begitu sembarangan. Aku terkejut. Aku berencana untuk membiarkannya. Namun, berdebat tentang pemahaman pedang di depan aku? Di depan aku mendekati panggung dengan ekspresi tegas. Apa? Aku mengambil artefak sihir berbentuk pedang dari antara yang ada di panggung dan menginfusinya dengan kekuatan spiritual murni. Lihat. Pedang? Wong. Digunakan seperti ini. Saat aku menginfuskan kekuatan ke dalam pedang, pedang itu memancarkan cahaya. Garis-garis muncul satu persatu. Garis-garis itu mencapai 3, 4, dan 5. Jika itu saja. Dan kemudian garis ke-6 muncul.
Biok Munseong dan para kultivator tahap akhir dari berbagai klan melotot. Sebuah garis keenam yang jelas. Tetapi aku terus menginfuskan kekuatan ke dalam pedang. Kekuatan spiritual murniku jauh lebih kuat daripada Biok Munseong, dan pemahamanku tentang pedang saja cukup untuk menarik keluar kekuatan artefak sihir pedang. Kom. Garis ketujuh muncul. Biok Munseong menatap pedang yang aku pegang seolah-olah matanya akan keluar, dan dia juga melihatku dengan minat yang cukup besar. Garis ke-8. Cheong Mun Ryong dan Cheong Mun dan juga terkejut, dan Biok Munseong memaksa tawa yang patah. Garis ke-9. Buk Jung Ho, yang mengawasi dari belakang, juga terkejut dan lebih fokus pada pedangku. Dan kemudian, Kom. Artefak sihir pedang bergetar liar, membentuk garis terakhir, garis ke-10. Aku telah menarik sepenuhnya 100% dari kekuatan artefak sihir. Hahaha. Biok Munseong mundur beberapa langkah dengan ekspresi kalah. Wajahnya dipenuhi kekalahan dan campuran kemarahan serta penghinaan. Klap, 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 klap. Dia tersenyum cerah dan bertepuk tangan. Amazing. Hingga sekarang, tidak ada orang selain penciptanya sendiri yang dapat menarik sepenuhnya kekuatan artefak sihir ini. Wong. Aku tidak memperhatikan kata-katanya dan menginfuskan lebih banyak kekuatan spiritual ke dalam pedang. Berani berbicara tentang pemahaman pedang di depan aku? Aku akan menunjukkan kepada mereka. Apa artinya menjadi seorang kultivator pedang? Lupakan segala sesuatu kecuali pedang di depanmu. Kom. Pedang bergetar liar, dan di atas 10 garis, muncul garis ke-11. Wah. Bahkan dia, yang telah tenang sampai sekarang, mengubah ekspresinya. Bagaimana? Tetapi aku fokus pada pedang, tidak memperhatikan dia. Ratusan sirkuit energi spiritual terlihat di dalam pedang. Aku tidak mengkhawatirkan sirkuit yang tidak dikenal. Yang penting adalah esensi pedang. Sebuah senjata untuk memotong, menusuk, dan mengayunkan. Bagaimana memaksimalkan kekuatan alat itu hingga batasnya? Itu adalah mengayunkan alat hingga menjadi satu dengan lenganku. Teknik pedang memotong gunung, gerakan pertama, melampaui puncak. Paaak. Saat aku mengambil sikap dan mengayunkan artefak sihir pedang, total 12 garis muncul di atasnya. Dia sepenuhnya kehilangan ketenangannya dan menatap pedang di depanku dengan penuh perhatian. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Aku tidak pernah mengatur untuk menghasilkan keluaran seperti itu. 120%? Apa yang telah kau lakukan? Aku rasa 13, bahkan 14 mungkin bisa. Wung. Aku menarik kembali kekuatan spiritual murniku dan melanjutkan. Tetapi pedang ini mungkin pecah. Sepertinya 120% adalah batas maksimum untuk artefak sihir ini sebelum rusak. Ini adalah artefak yang bagus. Aku mengembalikan pedang itu dan melangkah mundur. Biok Munseong di sampingku menghindari tatapanku dengan ekspresi kalah dan marah. Jauh di sana, Cheong Mun Ryong dan Cheong Mun dan terlihat terkejut dengan keterampilanku, sementara Buk Jung Ho memandangku dengan ekspresi tidak percaya. Sepertinya pemenangnya sudah ditentukan. Siapa namamu, Tuan? Dia sesaat melihat pedang yang telah aku kembalikan dan kemudian berbicara padaku. Namaku Seo Eun Hyun, panggil saja aku kultivator Seo. Tetapi sebelumnya, aku bukan peserta dalam taruhan ini. Bukan peserta? Sejak kau memasuki toko artefak sihir, kau sudah menjadi peserta. Di antara orang-orang di sini, ada yang dapat menarik kekuatan artefak sihir seperti kultivator Seo? Tidak ada yang menjawab. Sepertinya tidak ada. Jika demikian, seperti yang sebelumnya diucapkan oleh kultivator Biok, aku akan memberikan hak itu kepada kultivator Seo. Lakukan saja sesukamu. Biok Munseong melontarkan kata-katanya dan kemudian meninggalkan toko artefak sihir. Banyak kultivator tahap akhir juga mengikutinya, dan di antara mereka, keturunan klan Cheong Mun ditangkap oleh Cheong Mun dan mulai menerima disiplin di sudut toko artefak sihir. Bagaimanapun,
Kau telah membuktikan bahwa kau dapat menangani artefak sihirku dengan baik, jadi aku akan memberikan semua artefak sihir ini kepadamu. Dia menunjuk ke artefak-artefak di atas panggung, dan aku melihatnya sejenak sebelum berkata, "Aku minta maaf, tetapi aku tidak membutuhkannya. Permisi, aku tidak menggunakan artefak sihir. Dengan alternatif yang luar biasa seperti pedang tanpa bentuk, mengapa aku harus menggunakan sesuatu seperti artefak sihir? Ngomong-ngomong, apakah kau ingat aku, kultivator buk? Kau pernah memberiku air dan pakaian. Apakah kau sedang mengabaikan artefak sihirku sekarang?" Tetapi kata-kataku mengubah suasana hatinya. Dia merasa terhina. "Tidak, itu bukan maksudku. Bukankah kau bilang kau seorang kultivator pedang? Tidak menggunakan artefak sihirku berarti kau merasa tidak puas, kan? Apa ini? Apakah memiliki bakat yang sama dengan Matlord juga berarti dia gila seperti dia?" Aku merasa bingung dan berusaha menjelaskan, tetapi dia berbicara dengan ekspresi marah. "Tunggu sebentar. Jika kau tidak puas dengan pedang terbang ini, aku akan memberimu sesuatu yang lebih baik. Aku akan menunjukkan padamu ciptaan suksesku." "Tidak, itu tidak perlu." "Wos!" Dia berlari ke bagian belakang toko artefak sihir, dan Buk Jungho mendekat, mengklik lidahnya. Putriku biasanya baik dan lembut, tetapi kepribadiannya sedikit berubah ketika menyangkut artefak sihir. Dia sangat bangga dengan artefak sihir yang dia buat sendiri, jadi harap mengerti. Apakah reaksi ini sedikit berlebihan? Yah, itu karena kau satu-satunya yang telah menarik 120% dari kekuatan artefak sihirnya. Karena kau adalah orang pertama yang dia lihat melakukan ini, tampaknya kebanggaannya tidak akan membiarkannya menerima kau tidak menggunakan artefak sihirnya. Segera, dia kembali dari dalam toko, membawa sekumpulan artefak sihir pedang, dan meletakkannya di depanku. Masing-masing memancarkan aura spiritual yang layak dan begitu megah sehingga membuat napas seseorang terengah-engah. Ini adalah artefak sihir pedang yang paling aku banggakan. Silakan coba pegang salah satu dan kemudian putuskan. Wajahnya dipenuhi dengan kepercayaan diri. Tidak dapat menahan ekspresinya, aku mengambil salah satu pedang. Wung! Saat aku menginfuskan kekuatan ke dalam pedang, pelangi energi spiritual menutupi bagian dalam toko artefak sihir. Meskipun garis tidak muncul seperti sebelumnya, aku merasa bahwa aku menarik lebih banyak kekuatan daripada yang dimiliki artefak sihir tersebut. Dia juga pasti merasakannya, karena dia menatap pedang yang aku pegang dengan tatapan terpesona. Aku minta maaf, tetapi aku benar-benar tidak membutuhkan artefak sihir. Permisi? Aku terkejut. Aku merasakan dingin menyambar di matanya. Senyum percaya dirinya retak, dan urat-urat menonjol di dahinya. Hahaha, bagaimana rasanya menghancurkan kebanggaan seorang artisan artefak sihir, Daoist Seo? Cheongmun Ryong terbang ke atas panggung dan berbicara. Ketika dua kultivator Ki Building berdiri di depannya, dia menyembunyikan sikap dinginnya dan mengubah ekspresinya. Daoist Seo dan aku ingin mempercayakan pemilik lotus ajaib putih dan orang yang diberi bakat hukum pola luar biasa, dengan sebuah tugas. Tugas apa itu? Daoist Seo dan aku bermaksud mengembangkan formasi tertentu, dan untuk itu, kami perlu membuat artefak sihir formasi. Bisakah kau membantu kami? Dia mengangguk setuju. Tentu saja. Namun, bukankah pengembangan formasi adalah bidang yang memerlukan waktu yang cukup lama? Benar. Oleh karena itu, Daoist Seo dan aku akan tinggal di kota Cheonsaek untuk mengerjakan proyek ini bersamamu. Ini mungkin memakan waktu beberapa tahun. Setelah mengangguk, dia melihatku. Jadi, sambil mengembangkan artefak formasi, aku juga akan mengembangkan sesuatu yang akan memuaskan Daoist Seo. Tidak, sungguh, aku tidak membutuhkan apapun. Cheongmun Ryong menyenggol pinggangku untuk menghentikanku. Telepatinya mencapai telingaku. Seberapa banyak kau berencana untuk menghancurkan kebanggaan artisan ini, Daoist Seo? Memiliki artefak sihir tidak akan buruk, terima saja. Baiklah.
Aku menghargai usahamu, tetapi aku tidak dalam posisi untuk mendapatkan artefak semacam itu. Karena kau tidak menyukai artefak yang kau menangkan untuk taruhan, aku membuat penggantinya. Kebanggaanku dipertaruhkan dan karena kultivator Seo telah menunjukkan potensi baru untuk artefakku, aku akan membuatnya secara gratis. Bingung? Aku hanya menatap satu titik di dalam toko artefak sihir. Bagaimanapun, aku berharap dapat bekerja sama denganmu. Namaku Buk Hyang Hua. Namaku Seo Eun Hyeon. Aku menghargai kerjasamamu. Jaga diri, kultivator Biok. Para elder klan kami mengatakan bahwa bakat kultivator Buk setara dengan pola 4 di antara bakat hukum pola luar biasa. Bakat setan sejati mulai muncul dari pola 1. Pola 4 hanya dianggap sebagai tingkat seorang prodigi yang luar biasa, jadi tidak perlu terlalu berkecil hati, kan? Biok Munseong menerima hiburan dari para kultivator lainnya. Haha, terima kasih atas hiburanmu, teman-teman. Yah, sayang sekali kali ini, tetapi jika ada acara menyenangkan lainnya, silakan panggil aku, kultivator Biok. Aku akan melihatmu nanti. Saat suasana Biok Munseong tampak sedikit cerah, para kultivator masing-masing menaiki artefak terbang mereka dan kembali ke klan mereka. Kemudian, wajah Biok Munseong tiba-tiba meringis dalam kemarahan. Bodoh, dia bukan hanya pola 4 yang sederhana. Mengapa aku menarik orang-orang itu, mengganggu dan mengganggunya? Kuaang. Dia menginjak dengan marah dan menggeram. Aku tidak bisa membiarkan orang yang tidak dikenal mengambilnya. Jika aku bisa membuatnya, yang memiliki bakat setan seperti monster itu, menjadi milikku, menjadi kepala klan bukanlah mimpi. Dia menggigit bibirnya dan berjalan ke sebuah gang. Menunggu perintah istana, di ruang pertemuan dalam dari toko artefak sihir. Buk Hyang Hua, yang menerima diagram formasi, terkejut. Pencipta artisan legendaris. Ya. Kita perlu membuat formasi yang akan merangsang pertumbuhan untuk sebuah pohon spiritual di dalam, dan kau harus membuat artefak sihir formasi untuk itu. Cheong Mun Ryong, Buk Hyang Hua, dan aku duduk di meja, mendiskusikan formasi. Setelah beberapa saat, dia bertanya serius. Bisakah kita masuk ke perintah istana? Jika aku bisa melihat jalur naga dan kualitasnya dengan mata kepalaku sendiri, akan lebih mudah untuk membuat artefak sihir yang sesuai. Selain itu, perintah istana dikenal sebagai harta. Jika kita bisa meminjam kekuatannya untuk artefak sihir formasi, kita bisa membuat artefak yang bahkan lebih efektif. Namun, Cheong Mun Ryong menggelengkan kepalanya. Perintah istana hanya muncul setiap 400 tahun. Akan ada beberapa ratus tahun sebelum muncul lagi. Tapi aku tahu cara rahasia untuk masuk. Dengan kata-kataku, Cheong Mun Ryong terlihat terkejut, dan wajah Buk Hyang Hua bersinar. Apa jenis metode itu? Aku hanya perlu meminta temanku. Aku mengeluarkan perangkat komunikasi yang terhubung dengan Seoran. Hari beranjak sore. Aku menghubungi Seoran, dan bersama Cheong Mun Ryong, kami terus mendiskusikan dan menggambar diagram formasi. Buk Hyang Hua mengumumkan bahwa dia akan membuat artefak sihir dasar untuk formasi dan masuk ke bengkel kerjanya. Sig. Setelah menyelesaikan diskusi dengan Cheong Mun Ryong, aku keluar sebentar dari ruang pertemuan. Dia selalu memiliki banyak pertanyaan. Cheong Mun Ryong dikenal karena rasa ingin tahunya. Terus-menerus bertanya, mengapa kau berpikir seperti itu? Kebiasaan ini terus berlangsung bahkan selama diskusi kami tentang formasi. Pertanyaan-pertanyaannya yang tajam terkadang bisa menusuk, tetapi mereka juga membawa rasa nostalgia, seolah kembali ke masa lalu. Masa lalu, yang telah pergi, tidak akan kembali. Fakta ini tetap benar, bahkan bagi seseorang yang telah mengalami regresi. Tenggelam dalam pikiran suram seperti itu, aku mendengar suara.
Kelang, kelang. Dari bengkel Buk Hyang Hua di dalam toko artefak sihir, suara palu yang memukul menggema. Buk Hyang Hua cukup luar biasa. Untuk menciptakan artefak sihir, dia memukul di samping panasnya api, meskipun dia seorang wanita. Aku dengan santai mendekati bengkel kerjanya dan mengamati dia bekerja secara diam-diam. Cereak, cereak. Dia dengan hati-hati mengukir sesuatu pada artefak bendera formasi, dan kemudian dia melanjutkan untuk memukul dan membentuk sesuatu yang baru. Tiba-tiba, aku melihat sesuatu yang mekar di wajahnya. FZZZT. Itu adalah pola 4 warna. Pola ini, yang menyerupai cabang pohon, memiliki warna emas, ungu, merah muda-muda, dan hitam. Pola hitam dan ungu, yang saling terjalin, menciptakan penampilan yang semi campur. Itu pasti pola 4. Di tengah percikan api, sosoknya, yang menempa artefak sihir dengan dihiasi 4 warna, terus memikat perhatianku. Di tengah semua ini, tiba-tiba, mata kami bertemu. Ah, kultivator Seo, apakah kau datang? Aku memiliki sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Apa itu? Ini. Wos. Dia pergi lebih dalam ke bengkel kerjanya dan kembali dengan sebuah kotak besar, meletakkannya di depanku. Cereak. Saat membuka kotak itu, berisi banyak artefak sihir pedang yang belum selesai. Ini adalah artefak yang aku buat, terinspirasi oleh melihatmu dengan pedang sebelumnya. Semua ini, dibuat dalam waktu setengah hari saja. Buk Hyang Hua, dengan ekspresi percaya diri, menambahkan. Ini dibuat khusus untukmu, kultivator Seo. Mereka belum selesai, tetapi aku yakin mereka tidak akan mudah melepaskan kekuatan penuhnya kali ini. Mengapa tidak mencoba menginfusinya dengan kekuatan spiritualmu? Dengan senyuman kecil, aku mengambil salah satu pedang. Sekali lagi, aku mengalirkan kekuatan spiritual murni ke dalam pedang. Seperti yang diharapkan, pedang itu bersinar, memancarkan lebih dari 120% dari keluaran yang dimaksud. Aku bertanya-tanya apakah dia akan kecewa. Aku merasa kasihan karena melawan harapannya. Saat aku akan berbicara padanya. Buk Hyang Hua, dalam keadaan melamun, menatap pedang saat melepaskan kekuatan di luar batasnya. Mulutnya terus bergerak, menggumamkan sesuatu tentang artefak, dan matanya terfokus pada pedang. Sepertinya dia mendapat inspirasi. Saat itu, wung! Pola 4 warna muncul kembali di kulitnya. Pola 4 mungkin hanya dianggap setara dengan tingkat prodigi, tetapi sepertinya ini adalah bakat yang jauh melampaui artisan artefak sihir biasa. Tiba-tiba, aku merinding, mengamati dia dalam keadaan seperti trance. Pola ungu dan hitam yang saling terjalin tampak mulai bergabung. Ci. Hat. Namun, pada suatu ketika, dia mendapatkan kembali kesadarannya dan dua pola yang semula menyatu kembali ke bawah kulitnya. Apa itu? Miss, apakah kau baik-baik saja? Oh, aku baik-baik saja. Aku hanya butuh sedikit waktu untuk berpikir. Dia tersenyum sejenak, lalu mengambil artefak sihir dariku lagi. Jika kau tidak suka yang ini juga, mari kita gunakan kegagalan ini sebagai pengalaman belajar dan coba lagi lain kali. Dia mengambil artefak sihir dan kembali ke bengkel. Dia tidak tahu cara menyerah. Aku menghela napas ringan. Aku sudah beberapa kali mengatakan bahwa aku tidak membutuhkan artefak sihir. Apakah dia keras kepala, atau hanya tidak mengerti? Aku merasakan sedikit rasa persaudaraan dalam ketekunannya dan tanpa sadar tersenyum ringan. 3 hari kemudian, aku menerima pesan dari Seoran. Aku bisa membiarkanmu menggunakan Nether Crossing Ship, tetapi sebagai gantinya, berikan aku Spirit Stones. Aku segera memberitahu berita ini kepada Cheong Moon Ryong. Nether Crossing Ship? Cheong Moon Ryong, yang terkejut,
Segera berkomunikasi kembali kepada kepala klan Cheongmun melalui transmisi suara. Dan beberapa hari kemudian, Koong. Di Cheonsaek City, kepala klan Cheongmun, Cheongmun Jungjin, secara pribadi datang dengan 80.000 Spirit Stones. Apakah benar bahwa hanya dengan menawarkan Spirit Stones, seseorang bisa mendapatkan kesempatan untuk menaiki Nether Crossing Ship yang terkenal? Dia bertanya, meletakkan artefak penyimpanan yang penuh dengan Spirit Stones di tanah, mengarahkannya padaku dan Cheongmun Ryong. Aku mengangguk. Ya, seorang senior yang aku kenal telah setuju untuk mengizinkan satu kali perjalanan di Nether Crossing Ship. Namun, penting untuk diketahui bahwa Nether Crossing Ship ini adalah reruntuhan dari pertempuran melawan Mad Lord. Aku tahu. Kisah tentang Mad Lord yang menghadapi Black Ghost Valley sendirian dikenal oleh semua orang di dunia kultivasi. Namun, aku sangat ingin menaiki Nether Crossing Ship. Bahkan jika itu sudah hancur, kehormatan menaiki kapal dari Black Ghost Valley yang menghempaskan lautan adalah sangat besar. Cheongmun Jungjin berbicara dengan nada kegembiraan yang tidak biasa untuk sikapnya yang biasanya serius. Prospek menaiki Nether Crossing Ship tidak hanya menggembirakan Cheongmun Jungjin tetapi juga Cheongmun Ryong dan Buk Hyang-hwa. Kapal replika dari pengrajin legendaris. Dapat melihat Nether Crossing Ship. Aku memandang mereka sedikit canggung, berpikir dalam hati. Aku sudah beberapa kali memasuki Nether Crossing Ship bersama Seoran. Dalam kehidupan sebelumnya, aku bahkan pernah mengemudikannya beberapa kali, jadi itu tidak terasa istimewa bagiku. Namun, tampaknya nilai Nether Crossing Ship jauh lebih besar dari yang aku kira. Beberapa hari berlalu. Aku terbang ke Black Wind Sea bersama Buk Hyang-hwa, Cheongmun Ryong, dan Cheongmun Jungjin. Buk Jung-ho ingin bergabung dengan putrinya, tetapi karena dia bertanggung jawab mengawasi Cheonsaek City, dia tidak bisa pergi dengan mudah dan hanya mempercayakan keselamatan putrinya kepada kami. Ikuti arah itu. Dimengerti. Kami naik artefak sihir terbang milik Cheongmun Jungjin yang berbentuk seperti kapal, dan aku memandu mereka menuju Nether Crossing Ship. Apakah Miss Book tidak mengatakan dia tidak akan meninggalkan Cheonsaek City? Aku bertanya, melihat Buk Hyang-hwa. Secara teknis, aku tidak mengambil tugas penting yang mengharuskanku pergi selama berbulan-bulan. Hanya butuh beberapa hari untuk mengunjungi Serving Command Palace, jadi aku ikut dalam perjalanan ini. Aku mengerti. Ayahmu menyebutkan bahwa kau tidak suka jauh dari Cheonsaek City karena wasiat terakhir ibumu. Ya, benar. Dia bermain-main dengan origae berwarna giok yang terikat di pinggangnya. Ibuku juga seorang pengrajin artefak. Sebelum aku lahir, dia membuat perjanjian dengan temannya untuk menjadikan putra mereka saudara angkat jika keduanya memiliki putra, menjadikan putri mereka saudara angkat jika keduanya memiliki putri, dan mengatur pernikahan jika mereka memiliki putra dan putri. Dia melihat Norigae sambil menghadapi angin laut. Ini adalah artefak sihir yang dibuat oleh ibuku. Dibuat dalam pasangan, dan dia berkata yang satunya akan bersama dengan pasangan yang ditakdirkan untukku. Sesuai wasiat terakhir ibuku, aku telah menunggu di Cheonsaek City. Itulah sebabnya aku tidak suka meninggalkan kota. Aku mengerti. Aku tersenyum padanya. Aku berharap suatu hari, pasangan yang ditakdirkan untukmu muncul di hadapanmu. Terima kasih. Buk Hyang-hwa tersenyum, memegang aksesori tersebut. Kurung-kururung. Segera, artefak terbang milik Cheongmun Jungjin memasuki area laut di mana Nether Crossing Ship berada. Akan ada penghalang di depan. Hanya perlu menerobosnya. Dimengerti. Cheongmun Jungjin melihat sekeliling, lalu dengan tepat mengarahkan artefak terbang menuju lokasi penghalang dan terbang ke dalamnya. Kuong! Artefak terbang itu menghantam udara seolah-olah sedang memukul sesuatu, dan kami masuk ke dalam penghalang. Ini adalah hantu besar. Hantu besar telah muncul. Sekali lagi,
Hantu-hantu di dalam penghalang memanggilku hantu besar dan tampak melompat-lompat, tetapi mereka tidak berani mendekat karena kehadiran Cheongmun Jungjin. Setelah menerobos beberapa lapisan, akhirnya kami menembus penghalang terakhir dan tiba di lokasi Nether Crossing Ship. Caak! Wow, apakah itu Nether Crossing Ship? Ho, itu yang dari Black Ghost Valley. Replika dari mahakarya yang dibuat oleh pengrajin legendaris. Di atas Nether Crossing Ship, berdiri sosok Song Jin. Itu adalah Song Jin, memancarkan aura pembentukan inti, menyambut kami. Home. Ekspresi Cheongmun Jungjin menjadi serius saat merasakan aura Song Jin, yang bahkan lebih kuat darinya, di tahap akhir pembentukan inti. Selamat datang, Elder Song Jin. Di mana Daoist Seoran? Dia sedang mengumpulkan energi yin dan energi hantu dari laut dalam seperti yang aku instruksikan. Dia seharusnya sedang menyerap energi yin di kedalaman, berlatih metode kultivasinya sekarang. Aku mengerti. Setelah menjawabku, Song Jin mengalihkan perhatiannya ke kotak Spirit Stone yang dipegang oleh Cheongmun Jungjin. Butuh 10.000 Spirit Stones untuk meluncurkan Nether Crossing Ship sekali. 10.000 lagi untuk satu perjalanan ruang. Itu total 20.000. 20.000 lagi untuk perjalanan kembali, ditambah biaya privilese untuk menginjakan kaki di Nether Crossing Ship dari Black Ghost Valley, 20.000 Spirit Stones lagi. Total 60.000 Spirit Stones. Biaya yang sangat besar. Apa ini? Aku mengerti. Aku hampir ingin membantah, tetapi Cheongmun Jungjin mengangguk dan menyerahkan 60.000 Spirit Stones kepada Song Jin. Junior ini mempersembahkan Spirit Stones ini kepada Elder dari Black Ghost Valley yang agung. Bagus, yang sopan. Tidak seperti bandit itu yang meminta Nether Crossing Ship tanpa alasan, kau memiliki tingkat integritas yang berbeda. Cheongmun Jungjin terlihat bingung, dan aku menghindari tatapan Song Jin. Apakah kau dari klan Cheongmun? Jika kau keturunan Chang Ho, itu masuk akal. Nah, aku juga berutang budi kepada Chang Ho, jadi aku akan mengurangi biayanya sebanyak 2.000 Spirit Stones. Song Jin, menyadari lambang klan Cheongmun di pakaian Cheongmun Jungjin, mengembalikan 2.000 dari 60.000 Spirit Stones. Terima kasih, Elder. Baiklah, kemana kau ingin pergi? Kami ingin masuk ke Serving Command Palace. Serving Command Palace? Saat ini bukan waktu untuk Serving Command Palace dibuka. Kecuali kau berada di tahap akhir jiwa kelahiran, kau tidak bisa menerobos larangan Serving Command Palace. Jangan khawatir tentang itu. Aku memiliki cara. Aku mengeluarkan gulungan pemecah penghalang dan Song Jin mengangguk. Jika kau bilang begitu, mari pergi. Song Jin mengambil Spirit Stones dan mendekat ke kemudi Nether Crossing Ship. Gugu-gugu-gugu. Saat Song Jin menggenggam kemudi, energi spiritual yang tersimpan dalam ribuan Spirit Stones mulai mengalir keluar. Paaat. Energi spiritual diserap ke dalam Nether Crossing Ship, berubah menjadi energi hantu dan mengisi cadangan kapal. Nether Crossing Ship bergetar dan mulai mengumpulkan angin yin di sekelilingnya. Dibalut dalam angin yin, kapal besar yang hancur itu perlahan terangkat ke udara. Cheongmun Jungjin dan Cheongmun Ryong mengawasi kapal itu dari haluan dengan kagum, sementara Buk Hyang Hua melihat setiap sudut Nether Crossing Ship dengan rasa ingin tahu. Kita berangkat. Paaat. Nether Crossing Ship terbungkus angin dan memasuki ruang antara, bergerak ke dalam kekosongan. Swos. Setelah beberapa saat di dalam kekosongan, kami kembali muncul ke dalam kenyataan, diangkut di atas pegunungan barat Shengzi. Transmisi ruang melalui ruang. Baiklah, koordinat untuk Serving Command Palace ada di sekitar sini. Song Jin memegang kemudi Nether Crossing Ship, melihat sekeliling, dan sekali lagi memasuki antara kekosongan. Paaat.
Kami kembali memasuki pinggiran ruang. Di sana, mengapung di kekosongan, kami bisa melihat sebuah istana silinder besar. Kami telah tiba di Serving Command Palace. Begitu cepat. Apakah ini kekuatan Nether Crossing Ship? Cheongmun Jungjin dan Cheongmun Ryong terlihat takjub dengan kecepatan Nether Crossing Ship. Aku ingin melihat lebih banyak. Buk Hyang-hua tampak kecewa karena tidak bisa menjelajahi lebih banyak dari Nether Crossing Ship. Mari kita masuk ke Serving Command Palace sekarang. Sig. Sayang sekali, tetapi apa boleh buat. Wajahnya, yang awalnya penuh dengan kekecewaan, kembali bersinar dengan semangat saat melihat Serving Command Palace. Maka, aku akan berlabuh Nether Crossing Ship di sebelah Serving Command Palace selama 4 hari. Jika kau tidak kembali dalam waktu itu, aku akan pergi tanpa kalian, jadi atur waktumu dengan baik. Dimengerti. Cheongmun Jungjin mengangguk serius, dan aku mengeluarkan gulungan. Pak Aat. Larangan emas dari dinding luar Serving Command Palace hancur. Cheongmun Jungjin segera mengangkat tinjunya dan memukul dinding luar Serving Command Palace. Kowong. Cahaya hijau berkilau, dan dinding luar Serving Command Palace terbuka. Kami memasuki Serving Command Palace melalui jalur yang baru dibuat. Wow! Begitu kami masuk ke Serving Command Palace, Buk Hyang-hua berseru kagum. Apa itu? Bagian dalam dinding luar Serving Command Palace hanyalah sebuah koridor. Meskipun sangat besar karena kompresi spasial, itu terlihat hanya seperti koridor biasa. Namun, sesuatu yang berbeda tampak menarik perhatiannya. Itu indah. Ci. Dia menyentuh dekorasi di Serving Command Palace, pola emas yang mengalir di sana, dan sirkuit energi spiritual yang terperinci, dengan tatapan terpesona. Ini adalah yang dibuat oleh pengrajin legendaris. Dia mengelus dinding Serving Command Palace. Setelah mengamatinya sejenak, Cheongmun Ryong, Cheongmun Jungjin, dan aku berdiskusi. Bisakah kau menunjukkan kami ke tempat yang dikatakan ada buah panjang umur? Ya, aku akan melakukannya. Aku memimpin kelompok menuju Taman Botani di lantai pertama Serving Command Palace. Wih! Di dalam interior yang diterangi cahaya hijau dari arboretum, di tengahnya, berdiri sebuah pohon panjang umur muda, dengan buah panjang umur yang hampir matang menggantung di atasnya. Oh, jadi ini adalah buah panjang umur. Jangan petik itu, ketua klan. Buah dalam keadaan ini tidak akan memperpanjang hidup bahkan selama setahun, apalagi 100. Aku tahu, Cheongmun Ryong. Aku hanya tergoda. Cheongmun Jungjin, yang terpesona oleh buah panjang umur, kemudian melihat beberapa bunga di pohon dan bertanya. Jika formasi yang kau sebutkan diselesaikan, tidak hanya buah panjang umur ini tetapi juga bunga-bunga lainnya bisa mekar dan menghasilkan buah panjang umur, bukan? Jika formasi tersebut diselesaikan dengan sempurna, itu mungkin saja. Bagus. Maka, selama 4 hari ini, Cheongmun Ryong dan kultivator Seo akan menyelidiki lingkungan Serving Command Palace dan menyusun tata letak formasi, sementara pengrajin artefak akan merencanakan artefak formasi. Aku akan menjelajahi lantai atas Serving Command Palace selama aku di sini. Mengatakan ini, dia terbang menuju pintu yang mengarah ke lantai 2 Serving Command Palace. Aku akan memusatkan penelitianku pada buah panjang umur dan pohon panjang umur, mempelajari jalur naga di sekitarnya dan menyusun tata letak formasi. Daois Seo, silakan survei bagian luar arboretum dan rencanakan bagian luar formasi. Dimengerti. Kalau begitu, aku juga akan berkeliling dan mempelajari Serving Command Palace. Cheongmun Ryong mulai mengukur sekitar pohon panjang umur dan menyusun tata letak formasi, sementara aku berkeliling di pinggiran lantai pertama Serving Command Palace, merencanakan formasi eksternal untuk melengkapi formasi internal Cheongmun Ryong. Buk Hyang-hua mengikutiku, mengamati berbagai bagian dari Serving Command Palace. Ah, ini benar-benar megah. Terima kasih telah memberiku pengalaman yang luar biasa.
Dia mengeluarkan alat kecil dari kotak artefaknya dan mulai menganalisis dinding serving Command Palace dan sirkuit energi spiritual di dalamnya. Jal gerak. Dinding itu dengan cepat dibongkar, mengungkapkan sirkuit energi spiritual di dalamnya. Buk Hianghua mengeluarkan berbagai perangkat yang tidak dikenal dan mulai membongkar serta mempelajari sirkuit tersebut. Ini tidak ada apa-apanya. Semuanya berkat dirimu. Dan, bukankah kau memberikan air kepada aku dan temanku sebelumnya? Saat aku mengatakan ini, dia terhenti dan menatapku. Oh, maaf. Aku telah menawarkan air kepada banyak pelancong gurun. Aku tidak bisa mengingat siapa kau. Haha, tidak apa-apa. Kami benar-benar diselamatkan oleh kebaikanmu. Kau selalu berhati baik. Aku terus merencanakan formasi sambil mengamati jalur naga di pinggiran serving Command Palace, dan Buk Hianghua terus mencatat di buku catatannya saat dia memeriksa berbagai bagian dari serving Command Palace. Dinding yang dia bongkar akan memperbaiki diri setelah beberapa saat, jadi tidak perlu memperbaikinya. Buk Hianghua juga dengan teliti mencatat proses perbaikan diri di buku catatannya. Itulah saat kami memasuki area yang berbeda. Jolt! Buk Hianghua tiba-tiba bergetar. Di garis pandangnya terdapat sisa-sisa boneka Matlord. Cekol TCB. Dia mendekati sisa-sisa itu, bergetar. Semua itu adalah puing-puing yang hancur, tetapi tidak tampak seperti itu di matanya. THTC Armat Lord S Puppets. Dia berlari cepat ke reruntuhan itu dengan mata membelalak, bermain-main, dan merobek sisa-sisa tersebut, lalu mulai dengan sembrono memasukkannya ke dalam tas artefak sihirnya. Reaksi yang luar biasa. Bagaimanapun, bagi para pengrajin artefak, Matlord pada dasarnya berada di puncak profesi mereka. Selain itu, dia memiliki bakat hukum pola luar biasa satu pola. Seseorang yang bahkan lebih berbakat daripada Buk Hianghua. Tidak mengherankan jika dia sangat antusias dengan ini. Apakah boneka Matlord ini sangat membantumu? Apakah kau bercanda? Tentu saja. Bahkan puing-puingnya adalah artefak berharga yang layak diteliti. Buk Hianghua sebelumnya telah menggunakan peralatannya untuk merobek dan membedah boneka Matlord. Tetapi tiba-tiba, dia menghela napas. Sayang sekali banyak bagian yang terlalu rusak. Sangat membantu untuk mengambil sebanyak mungkin puing-puing, tetapi jika ada satu boneka yang sedikit utuh. Apakah kau berbicara tentang sisa-sisa yang utuh? Aku tiba-tiba teringat sebuah boneka dari Matlord yang aku temukan saat menjelajahi serving Command Palace. Benar, ada satu boneka yang cukup utuh. Ah, ikutlah denganku, Nona. Aku tahu di mana menemukan boneka yang utuh. Benarkah? Wajahnya bersinar dengan kegembiraan. Aku membawanya ke tempat yang pernah aku kunjungi sebelumnya. Dan di sana, seperti sebelumnya, ada boneka itu. Sebuah boneka lebah seukuran tubuh manusia. Itu relatif utuh. Tangan Buk Hianghua sedikit bergetar. Aku bisa menebak perasaannya. Ini, dia tidak segera membongkar boneka lebah itu tetapi pertama-tama memegang dan memeriksanya. Di dalam, sepertinya hanya sirkuit yang sedikit rusak. Bagian luarnya utuh, dan terlepas dari beberapa kerusakan kecil, bagian dalamnya sebagian besar, utuh. Ini adalah keceriaan menyinari wajah Buk Hianghua. Dengan sedikit perbaikan, mungkin bisa digunakan lagi. Oh, Buk Hianghua, yang terlihat sangat senang, dengan hati-hati meletakkan boneka itu ke dalam tas penyimpanannya. Sungguh, tempat ini adalah gudang harta. Sebuah gudang harta, memang. Saat pertama kali aku datang ke sini, tampaknya tidak ada yang berguna. Satu-satunya objek harapan adalah satu buah panjang umur yang tumbuh di lantai pertama. Namun, tampaknya bagi seseorang sepertinya, bahkan tempat ini bisa berubah menjadi gudang harta.
Pastinya, bagi seseorang sepertimu, tempat ini sangat menguntungkan. Sejujurnya, aku hanya menganggap puing-puing boneka ini sebagai sampah biasa. Hahaha, tidak ada yang tidak masuk akal untuk berpikir seperti itu. Dia terus mengumpulkan puing-puing di sekitarnya saat berbicara. Bagi mereka yang tidak membutuhkannya, itu hanya sampah. Tetapi aku berpikir berbeda. Buk Hua mengambil sebuah objek kecil berbentuk piring dari lantai, yang ditutupi oleh banyak sirkuit spiritual. Bahkan sampah biasa, atau reruntuhan, menjadi harta di tangan seseorang yang terhubung, bukan? Di tangan seseorang yang terhubung. Aku percaya apakah sesuatu adalah sampah atau tidak tergantung pada takdir dan keterhubungan. Itulah sebabnya aku berpikir tidak ada sampah yang sebenarnya di dunia ini. Hanya ada hal-hal yang belum menemukan tujuan atau koneksi yang ditakdirkan, dan yang telah menemukan. Aku terkesan dengan pandangannya tentang takdir. Pandangan tentang takdir yang berbeda dari pandanganku. Aku hanya menganggapnya sebagai sesuatu yang harus dihindari, tetapi ini adalah perspektif lain. Bukan hanya sesuatu untuk dihindari, tetapi sesuatu yang memberikan nilai pada dirinya sendiri. Takdir, ya. Aku terlarut dalam pemikiran tentang takdir ketika. Oh, mengapa bagian ini belum memperbaiki diri? Dia telah meletakkan puing-puing boneka di tas penyimpanannya dan sekarang melihat dinding luar di belakangnya. Ada sedikit luka di dinding itu, mengungkapkan banyak sirkuit spiritual yang belum memperbaiki diri. Serving Command Palace seharusnya memiliki fungsi perbaikan otomatis. Mengapa bagian ini belum? Buk Hua mulai membongkar area itu dengan alatnya. Saat itulah terjadi. Cereak. Sebuah kompartemen kecil di belakangnya terbuka. Secara bersamaan, sebuah senjata tersembunyi kecil meluncur keluar. Sebuah mekanisme jebakan. Klang! Aku segera berlari dan menangkis senjata tersembunyi itu. Ah! Apakah kau baik-baik saja, Nona? Aku baik-baik saja tetapi... Wajahnya telah memucat. Ops! Saat aku berlari untuk menangkis senjata tersembunyi dari belakangnya, gelombang kejut membuatnya sedikit condong ke depan, menyebabkan alatnya terbenam dalam salah satu sirkuit spiritual Serving Command Palace. Aku rasa aku mungkin telah memicu sesuatu yang salah. Apakah itu serius? Itu bukan masalah serius, melainkan salah satu fungsi tersembunyi dari Serving Command Palace. Guntur. Tampaknya telah diaktifkan. Tiba-tiba, tekanan aneh menyelimuti seluruh Serving Command Palace. Tekanan ini berputar, mengompresi kekuatan spiritual murni di setiap bagian tubuhku. Ini adalah kekuatan spiritualku terbatasi, dan kultivasiku turun dari tahap awal membangun ki ke tahap awal penyempurnaan ki dalam sekejap. Melihat Buk Hua, kekuatan spiritual internalnya tampaknya sebagian besar telah mengering, membuatnya nyaris berada di kondisi manusia biasa. Apakah semua orang mengalami penurunan kultivasi satu realm? Melihat jangkauannya, tampaknya seluruh Serving Command Palace telah jatuh ke dalam keadaan ini untuk sementara. Sebagai kepala klan Cheongmun Jungjin, yang berada di realm pembentukan inti, akan terbatasi pada membangun ki, dan Cheongmun Ryong akan menghadapi batasan serupa denganku. Tampaknya aku tanpa sengaja memicu semacam pembatasan di dalam Serving Command Palace. Aku minta maaf, Nona. Ini salahku karena mendorongmu ke dalamnya. Tidak, ini salahku karena sembarangan mengutak-atik dinding Serving Command Palace. Aku akan mencoba mengembalikannya ke keadaan semula. Dia dengan cepat memasukkan alatnya yang memanjang kembali ke dinding, mencoba memperbaiki sirkuit. Saat itulah aku memperhatikan sesuatu. Itu adalah di dalam Serving Command Palace. Di tengah reruntuhan boneka Mad Lord dan sisa-sisa kultivator makhluk surgawi lainnya, patung batu penjaga dari Serving Command Palace mulai bergerak. Cereak, cereak.
Patung-patung itu secara bertahap memperbaiki diri dan mulai terbang ke udara. Apakah ini efek dari pembatasan? Tampaknya begitu. Sejak tekanan ini dimulai, energi spiritual mulai mengalir kembali ke patung-patung penjaga ini. Nona, apakah mungkin untuk sepenuhnya membatalkan pembatasan ini? Ya, itu mungkin. Aku hanya perlu mereset sirkuitnya, tetapi itu akan memakan waktu. Dimengerti. Aku merasakan energi dari patung batu penjaga yang sedang naik. Mereka tampaknya berada di tahap awal penyempurnaan Ki. Mungkin karena mereka masih pulih. Tetapi semakin lama ini berlangsung, semakin banyak mereka akan mendapatkan kembali kekuatan asli mereka dengan memperbaiki tubuh yang rusak. Aku memeriksa kondisiku sendiri. Wong, kekuatan spiritualku terbatasi dan hampir tidak bisa bergerak, tetapi energiku internal masih mengalir dengan baik. Ketika aku mencoba membentuk bola gang, itu terbentuk tanpa masalah. Keterampilan bela diriku tidak terpengaruh oleh pembatasan pada kekuatan spiritualku.